Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, rahmat dan salam bagi Rasulnya. Perkenalkan, nama saya Siti Yunia Mahmudah, mahasiswa semester 5 Pendidikan Agama Islam IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan proposal penelitian tindakan kelas saya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nila Lukmatus Syahidah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, saya akan memaparkan judul penelitian tindakan kelas saya, yaitu penerapan metode pembelajaran true or false untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda, Sumberjo, tahun ajaran 2021-2022. Baik, langsung saja. Pembahasan yang akan saya bahas kali ini pada bab pertama, pendahuluan, terdapat A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Manfaat penelitian, dan E. Hipotesis tindakan. Pada bab 2, kajian teori, terdapat A. Landasan teori, B. Kerangka berpikir. Pada bab 3, metode penelitian, terdapat A. Setting penelitian, B. Subjek dan objek penelitian, C. Metodologi penelitian, dan D. Prosedur penelitian. Baik, langsung saja kita bahas bab 1, pendahuluan. Pada bab ini terdapat latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah kurikulum merupakan suatu instrumen pendidikan yang bersifat dinamis dan selalu diperbarui oleh pemerintah mengikuti arus zaman. Kurikulum pendidikan yang berlaku saat ini adalah kurikulum 2013, yang mana kurikulum ini menekankan pada pendidikan karakter peserta didiknya dan memiliki pembelajaran yang menitikberatkan pada peserta didiknya. Harapan setiap pendidik adalah bagaimana materi pelajaran tersebut dapat disampaikan kepada peserta didik dan peserta didik dapat memahaminya dengan tuntas. Nah, untuk mencapai hal tersebut diperlukan beberapa faktor pendukung, antara lain adalah metode pembelajaran yang menarik. Di dalam pendekatan saintifik pada kurikulum 2013, pendidik dibebaskan untuk menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan pendidiknya dan juga peserta didiknya. Metode pembelajaran true or false merupakan salah satu metode pembelajaran yang menyenangkan dan mengajak peserta didik untuk berkolaborasi secara langsung dengan pendidik, sehingga peserta didik akan menjadi lebih aktif. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa masalah yang terjadi di lokasi penelitian. Yang pertama adalah pendidik masih menggunakan metode pembelajaran konvensional dengan cara ceramah dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah peserta didik cenderung menganggap mata pelajaran yang tidak diujikan dalam ujian nasional itu tidak penting dan mereka cenderung menyepelekannya. Yang ketiga adalah rendahnya minat belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode pembelajaran true or false untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 8 MTS Miftahul Huda tahun ajaran 2021-2022. Untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran true or false untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 8 MTS Miftahul Huda tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini secara umum adalah untuk menguji penerapan metode pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center dengan metode ceramah, kemudian menggunakan metode yang dipusatkan pada peserta didik atau student center, yakni metode true or false. Manfaat penelitian ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan manfaat dan memperkaya telaah kepustakaan serta dapat mengaktifkan pembelajaran peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran true or false terhadap mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 8 MTS Miftahul Huda, Sumberjo.
Yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis sendiri dibagi menjadi 3, yakni bagi pendidik, bagi peserta didik, dan bagi sekolah atau lembaga. Yang pertama, manfaat penelitian ini bagi pendidik adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan untuk menambah khazanah keilmuan serta inovasi strategis pembelajaran yang telah dimiliki oleh pendidik. Selain itu, juga dapat menjadi pertimbangan guru dalam menggunakan metode ini agar dapat mengurangi kejenuhan siswa. Selanjutnya adalah manfaat bagi peserta didik. Yang pertama adalah meningkatkan hasil belajar secara maksimal, meningkatkan motivasi belajar, dan yang terakhir, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjadi peserta didik yang aktif. Selanjutnya adalah manfaat bagi sekolah atau lembaga. Yang pertama adalah memberikan sumbangsih masukan bagi sekolah untuk meningkatkan pembelajaran yang dilakukan setiap hari dan menjadi suatu daya tarik masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka pada lembaga tersebut karena terdapat variasi belajar yang menyenangkan sehingga mereka tidak ragu untuk menyekolahkan putra-putri mereka ke sekolah tersebut karena mereka yakin bahwa anak-anak mereka akan belajar dengan baik dan tidak jenuh serta bosan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut. Metode pembelajaran true or false yang diterapkan pada proses pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 8 MTS Miftahul Huda Sumberjo tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya, bab 2 kajian teori yang berisi tentang pertama landasan teori. Landasan teori ini berisi beberapa subbab. Yang pertama, tinjauan tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini merupakan suatu strategi atau cara yang digunakan oleh pendidik dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat dicapai agar suatu pembelajaran dapat diterima oleh peserta didik dengan mudah. Hal tersebut dilakukan secara teratur dan bertahap untuk mencapai tujuan pembelajaran. Subbab kedua adalah tinjauan tentang metode pembelajaran true or false. Yang pertama, pengertian. Metode ini merupakan salah satu pembelajaran aktif yang memberikan stimulasi terhadap keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran yang berlangsung di kelas dan dapat meningkatkan pembentukan tim, pertukaran pendapat, dan pembelajaran yang berlangsung. Peserta didik akan diberikan beberapa pertanyaan oleh pendidik mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya, lalu peserta didik dipersilahkan untuk memahami sejenak dan menjawabnya dengan kata benar atau salah. Yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan metode true or false. Kelebihannya adalah dapat membuat seluruh siswa aktif. Kedua, dapat membuat siswa berani mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, dapat diterapkan pada semua jenjang. Kekurangan metode ini adalah metode ini membutuhkan waktu yang sangat lama pada pelaksanaannya. Lalu dalam membuat daftar pernyataan atau pertanyaan itu juga memerlukan pemikiran yang cukup dalam karena pertanyaan yang dilontarkan harus bersifat aktual dan faktual. Yang terakhir adalah kondisi ruang kelas akan menjadi tidak kondusif dan gaduh jika ada peserta didik yang menghadapi kesulitan. Selanjutnya adalah langkah-langkah metode pembelajaran true or false. Untuk kegiatan awal sendiri berisi tentang yang pertama, pembelajaran diawali dengan berdoa bersama. Lalu guru memberi dorongan pada peserta didik untuk mengkaitkan materi pembelajaran yang telah diajarkan sebelumnya. Yang ketiga, guru melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana ruang kelas. Yang keempat, guru memberikan gambaran umum tentang materi yang akan disampaikan. Lalu, kegiatan inti, yang pertama, guru menayangkan PowerPoint atau video materi di dalam kelas. Selanjutnya, peserta didik melakukan sesi tanya-jawab terkait materi. Yang ketiga, peserta didik dibentuk
kelompok yang berisikan 5-6 orang anak. Yang keempat, guru akan membacakan teks artikel dan peserta didik dipersilakan untuk mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam teks artikel tersebut. Yang kelima, guru menjelaskan materi dan diselingi dengan pertanyaan yang akan dijawab dengan kata benar atau salah oleh peserta didik. Yang keenam, peserta didik dan pendidik memberikan apresiasi terhadap setiap pertanyaan yang dilontarkan. Yang ketujuh, pendidik menunjukkan skor yang diperoleh peserta didik dan memberikan reward kepada peserta didik dengan skor tertinggi. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup tersebut, yang pertama, pendidik beserta peserta didik melakukan refleksi pada pembelajaran yang telah dilakukan dan peserta didik diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah yang berkaitan dengan materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Subbab selanjutnya adalah pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu usaha sadar yang telah dicapai oleh peserta didik dengan pembuktian untuk mendapatkan suatu umpan balik tentang daya serap peserta didik terhadap materi pelajaran yang ditandai dengan suatu peningkatan atau penurunan hasil belajar dalam akhir proses pembelajaran. Sebab keempat adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini meliputi faktor fisiologi, yakni kondisi fisiologi dan kondisi panca indera, dan faktor psikologis, yakni minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal ini meliputi faktor lingkungan, yakni lingkungan alam dan lingkungan sosial, dan faktor instrumental yang meliputi kurikulum, program sarana, fasilitas, dan guru. Yang terakhir adalah pengertian mata pelajaran akidah akhlak. Mata pelajaran akidah akhlak ini merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi cabang dari pendidikan agama Islam. Mata pelajaran akidah akhlak adalah suatu ilmu yang memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang keyakinan seseorang yang melekat dalam hati yang berfungsi sebagai pandangan hidup untuk selanjutnya dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Subbab kedua dalam bab kajian teori adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah peneliti menemukan masalah dalam hal proses pembelajaran akidah akhlak yang berlangsung di dalam kelas. Masalah tersebut diantaranya adalah peserta didik menganggap bahwa pembelajaran akidah akhlak adalah pembelajaran yang membosankan dan monoton karena pendidik menggunakan metode pembelajaran konvensional dengan cara ceramah, dan cenderung menganggap bahwa pelajaran tersebut tidak penting karena tidak diujikan pada ujian nasional, serta rendahnya minat belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode pembelajaran true or false sebagai perbaikan proses pembelajaran untuk menciptakan situasi kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dan peserta didik lebih aktif dan mudah dalam memahami pembelajaran. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Pada bab ini terdapat bab pertama, yakni setting penelitian. Yang pertama adalah lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MTS Miftahul Huda Sumberjo yang beralamatkan di Jalan Gang Masjid nomor 2, Desa Sumberjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Untuk waktu penelitian ini sendiri terjadi pada tanggal 2 dan 9 November 2021 pada pukul 7 sampai 9.30 WIB di tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya adalah lama tindakan penelitian. Tindakan penelitian ini berlangsung selama 2 putaran yang masing-masing terdiri dari 150 menit per putaran. Selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Sumberjo yang berjumlah 20 orang anak.
Untuk objek penelitiannya menggunakan metode pembelajaran true or false yang diaplikasikan dalam mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 8 MTS Miftahul Huda Sumberjo. Subbab ketiga adalah metodologi penelitian. Yang pertama, sumber data. Sumber data pada penelitian ini berupa data kualitatif yang diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama, narasumber, guru dan peserta didik. Yang kedua, berkas atau arsip dokumen belajar peserta didik. Yang ketiga, observasi langsung di luar kelas. Dan yang terakhir, tes hasil belajar. Untuk teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi. Observasi merupakan suatu kegiatan memperoleh data yang melibatkan seluruh indera yang dimiliki manusia. Yang kedua, wawancara. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti pada masyarakat sekolah saat penelitian berlangsung. Yang ketiga, tes. Tes merupakan suatu instrumen untuk mengumpulkan data dengan pengukuran kemampuan dasar siswa atau prestasi siswa. Yang terakhir, dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan catatan tertulis atau sumber lain terkait masalah yang sedang diteliti. Yang ketiga, analisis data. Nah, analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui hasil dari evaluasi yang telah peneliti berikan kepada peserta didik. Analisis data ini dilakukan 2 kali. Evaluasi pada siklus pertama dan siklus kedua. Subbab selanjutnya adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian pada penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus. Nah, pada setiap siklus itu dilakukan dalam 2 pertemuan. Hal ini agar peserta didik dan guru dapat beradaptasi dengan pembelajaran yang diterapkan. Serta setiap siklus memiliki 4 tindakan, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, ketiga observasi, dan yang terakhir refleksi. Berikut adalah penjelasan mengenai kegiatan pada setiap siklus. Yang pertama adalah kegiatan perencanaan tindakan. Pada kegiatan ini dilaksanakan yang pertama menyusun rencana pembelajaran sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum. Yang kedua, guru, media, dan alat-alat yang dibutuhkan dalam belajar. Yang ketiga, guru meminta teman sejawat sebagai observer. Selanjutnya, pelaksanaan tindakan. Dalam kegiatan ini, guru membuat daftar pertanyaan terkait dengan materi, separuh benar dan separuhnya lagi salah. Yang kedua, guru membagi kartu pada setiap siswa, dan siswa diminta untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga, setelah selesai, mintalah siswa untuk membacakan pertanyaan dan mintalah jawaban yang benar atau yang salah dari kelas. Selanjutnya, beri jawaban atau umpan balik tentang masing-masing pertanyaan pada kartu dan catat cara siswa bekerja sama menyelesaikan tugasnya. Dan yang terakhir, perlihatkanlah dalam pelajaran ini diperlukan keterampilan tim yang positif karena peserta didik dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. Kegiatan yang keempat adalah observasi. Nah, dalam pelaksanaannya, observasi ini melibatkan seorang observer yaitu Bapak Muji Mubarak SPDI selaku wali kelas 8 MTS Miftahul Huda Sumberjo. Tugas observer ini adalah mengamati aktivitas murid dan guru selama pembelajaran berlangsung. Peneliti juga melakukan pengambilan data berupa wawancara, studi dokumenter, dan observasi terkait dengan pembelajaran yang telah berlangsung. Selanjutnya yang terakhir adalah kegiatan refleksi. Nah, pada kegiatan ini guru menganalisis setiap perilaku peserta didik. Dari hasil observasi ini, guru dapat merefleksi diri sendiri dengan melihat data observasi guru dan peserta didik selama pelajaran berlangsung.
Hasil observasi dikumpulkan dan dianalisis apakah kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar Akidah Akhlak peserta didik kelas 8 MTS Miftahul Huda Sumberjo atau tidak. Jika hasil dari siklus 1 belum menunjukkan tingkat hasil belajar yang diharapkan, maka perlu diadakan siklus 2 dan siklus-siklus selanjutnya. Selanjutnya, cara penilaian. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik penilaian pada metode ini. Nah, penilaian yang dapat dilakukan pendidik antaranya adalah yang pertama penilaian secara lisan, yang kedua penilaian secara observasi, dan yang ketiga penilaian secara portofolio. Berikut ini adalah lembar pengamatan yang dapat digunakan untuk mengamati keaktifan peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar menggunakan metode true or false. Pada lembar pengamatan ini yang dinilai adalah keaktifan, kesungguhan, ketepatan, serta hasil akhir dari belajar siswa. Cukup sekian video pemaparan proposal penelitian tindakan kelas saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La 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 la, romantic sun.